Baik, ini adalah manual untuk instalasi display masjid. Yang pertama, silahkan download dari GitHub, alamatnya ini. Nanti saya masukkan di deskripsi. Ini coba saya gedekan dulu. Ini alamatnya. Nanti akan saya taruh di deskripsi. Kemudian ini adalah fitur-fiturnya, bisa dibaca di situ. Ini tampilannya. Nantinya akan seperti ini. Ini menu adminnya. Kita langsung masuk ke materialnya. Jadi yang dipakai di sini adalah Raspberry. Ini sudah dicoba di beberapa tipe Raspberry. Untuk yang di video ini saya menggunakan yang tipe Raspberry Pi 3 model P. Bentuknya seperti ini. Kemudian material lain bisa menggunakan micro SD, ukurannya 8 GB atau lebih. Kemudian aksesorisnya ada charger, heatsink, casing, kemudian ada modul RTC. Nah, di sini dipakai untuk tampilan jam. Jadi Raspberry itu dia defaultnya tidak ada penyimpan jam. Jadi kalau kita cabut mati, kita nyalakan lagi, dia jamnya akan kembali lagi ke defaultnya dia. Untuk modul RTC itu bentuknya seperti ini. Kemudian pemasangannya di pin sebelah sini. Ini pin 1, 3, 5, 7, 9. Setelah dipasang bentuknya seperti ini. Kemudian yang dipakai di tutorial ini adalah Raspbian Buster versi 2020 bulan 2 tanggal 13 ini ya, versinya yang ini yang dipakai di video ini. Untuk downloadnya atau instalasi bisa masuk ke situsnya Raspberry, nanti masuk ke menu download, nanti pilih di Raspbian, nanti ikutin prosedurnya dari situ. Di sini ada manualnya untuk install juga untuk operasi sistemnya. Kemudian konfigurasi awal, jadi setelah tadi dipasang, dirakit, dicolok untuk mouse keyboardnya, kemudian ke monitor, nanti akan muncul tampilan Raspberry, atau di sini saya coba di remote saja biar lebih gampang. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, yang perlu kita lakukan pertama adalah kita konekkan WiFi-nya. Jadi nanti di sebelah sini ada WiFi. Kita konekkan, kita masukkan password, dia akan connect. Biasanya sih dia di awal akan muncul wizard di sini, nanti diikutin aja next 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 sampai selesai, nanti akan connect sendiri sebenarnya. Kemudian yang kedua yang perlu disetting lagi adalah di preference, ini konfigurasi Raspberry. Ini perlu diaktifkan untuk SSH, VNC, dan itu sini kita aktifkan semua 1, 2, 3. Ini defaultnya mati. Jadi ini harus diaktifkan dulu. Kemudian oke. Kemudian yang ketiga, defaultnya dia adalah passwordnya Raspberry. Jadi sebaiknya diganti. Bisa dari wizard tadi sebenarnya sudah ada menu ganti, atau bisa dari sini. Kita ketik sudo raspi config. Untuk gantinya yang paling atas. Ini kita enter. Enter lagi. Kita masukkan passwordnya. Enter. Masukkan password yang sama. Seperti itu. Kemudian untuk keluarnya kita mencet tab. Finish. Kemudian yang kedua kita cek untuk IP-nya. Karena ini pakai WiFi, cara ceknya adalah if config WLAN 0. IP-nya adalah yang ini. 10.10.10.105. Oke, itu yang perlu dilakukan di awal. Kemudian ada satu lagi setting untuk location. Jadi lokasinya sama pakai sudo raspi config. Ini kita pindah di localization option. Ini kita pilih time zone. Ini pilih Asia, Jakarta. Kemudian finish kalau sudah selesai. Oke, itu yang harus kita lakukan di awal untuk konfigurasi Raspberry-nya.
Kalau udah selesai, kita kembali lagi ke konsolnya. Oh ya, ini remote-nya pakai VNC ya. Kalau mau nanya remote-nya pakai apa, bisa di-download di internet. Ini tadi sudah, password sudah. Kemudian langsung kita lakukan instalasi. Jadi di sini saya menggunakan WinSCP, ini bisa di-download internet. Dan putih biasanya satu paket, kalau kita install biasanya udah dalam satu paket. Ini aplikasinya yang sudah saya install. Kemudian IP tadi kan 105 ya, kita bikin baru. Di sini new site 10.10.10.105. Ini usernya adalah P. Kita save. Oke. Kemudian kita login. Oke, kita masukkan password yang kita buat tadi. Oke, kita udah connect. Kemudian yang kita perlukan pertama adalah remote untuk SSH-nya. Oke. Kita masukkan password lagi. Oke, ini udah connect. Kemudian yang kita perlukan lagi adalah file di sini. Kita download dulu filenya. Nah, kita klik download zip. Cukup lama ini internet saya yang lama ini. Saya sudah download, saya taruh di desktop ini filenya. Seperti ini. Nanti zipnya kita ekstrak. Filenya seperti ini isinya. Oke, ini kita cancel aja. Kemudian setelah instalasi putih tadi, yang pertama kita lakukan adalah update untuk operasi sistemnya. Perintahnya adalah sudo apt get update. Ini untuk update Raspberry, operasi sistem Raspberry-nya. Ini karena internet saya lambat, ini saya cancel aja ini prosesnya. Tapi intinya nanti lakukan perintah update dan upgrade untuk Raspberry-nya. Ini sebenarnya sebelumnya sudah pernah saya update juga untuk Raspberry-nya. Kemudian yang kita lakukan kedua adalah instalasi untuk Apache dan PHP-nya. Ini perintah untuk Apache-nya. Jadi ini sudah saya install sebelumnya. Kenapa? Karena internet saya lambat, jadi nanti videonya terlalu lama kalau saya lakukan instalasi di sini. Ini sama, kita install juga. Kemudian yang kedua adalah kita ganti akses untuk foldernya itu menjadi root. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ini adalah folder untuk Raspberry, ini adalah folder untuk komputer kita yang di sini. Nah, kalau kita masuk di menu var www html, ini adalah defaultnya root. Kalau defaultnya root, kita login sebagai P, kita tidak bisa mengisi file di sini, maka perlu diganti ini untuk aksesnya menjadi P. Perintahnya adalah ini, kita kopikan saja. Oke, kalau kita refresh, dia sudah menjadi P. Ini baru kita bisa lakukan pengkopian data. Di dalamnya sudah ada folder index.html. Kita bisa buka di, kita remote lagi Raspberry-nya, kita buka di browsernya, kita ketik di sini localhost. Nah, seperti ini. Oh ya, ini kita disablekan. Nanti kalau tidak disablekan, pada saat aplikasi muncul kadang akan muncul translate seperti ini. Jadi ini kita harus disablekan dulu. Kita pilih jangan pernah terjemahkan situs ini. Jadi pada saat dia ketemu localhost, maka tidak akan muncul notif seperti ini. Oke. Jadi ini intinya Apache dan Apache-nya sudah jalan. Kemudian kita coba masukkan file untuk PHP-nya.
Jadi tadi sudah saya download, berada di desktop. Seperti ini filenya. Ini kita hapus saja. Oke. Kemudian kita kopikan ke sini. Oke, kalau sudah, kita ganti lagi ownernya menjadi www.data. Kenapa? Karena untuk Apache server itu dia usernya adalah www.data. Kalau tidak kita ganti, nantinya kita tidak bisa mengisi file atau menambahkan wallpaper dan logo di aplikasinya. Perintahnya ada di bawahnya, yang ini. Kemudian yang kedua adalah kita membutuhkan untuk memproteksi database. Jadi aplikasi ini defaultnya dia database-nya menggunakan file berupa JSON. Jadi kalau di sini kita bisa lihat di DB seperti ini. Nah, filenya adalah ini, JSON. Kalau kita buka akan kelihatan user dan passwordnya. Nah, ini kan tidak aman, makanya harus kita proteksi agar tidak bisa diakses melalui website. Caranya kita tambahkan, kita enable rewrite di Apache-nya. Kita tambahkan garis ini. Ini kita taruh di sini aja ya. Ini untuk pastanya klik kanan. Kita rapikan. Nah, mungkin seperti itu. Untuk save-nya Ctrl X. Ini Y, enter. Kemudian kita restart untuk Apache servernya. Oke, kita tes lagi. Refresh. Oke, sudah tidak bisa dibaca. Nah, sudah tidak muncul di sini. Nah, ini tadi sebenarnya sudah kita ganti, kita refresh aja. Oke, sudah jalan aplikasinya. Kemudian untuk aplikasi ini dia membutuhkan akses untuk suara. Jadi pada saat iqomahnya habis, kita akan muncul alarm beep 5 detik sebelum iqomah habis. Nah, untuk itu perlu di-enablekan di Chrome-nya biar dia bisa berbunyi. Caranya ini kita pilih di sini. Kita pilih setelan situs. Kita cari sound atau suara ini. Kita pilih izinkan. Pas sudah kita close. Nah, di sini sudah aktif, tinggal kita refresh. Oke, sudah jalan. Kemudian kita disablekan untuk sleep sama kursornya. Jadi Raspberry nanti kalau kita tidak hilangkan ini, nanti berapa menit layarnya akan mati sama kursornya akan tetap muncul di displaynya. Makanya harus kita hilangkan dulu. Perintahnya ini. Ini kita cari except for command X. Ini untuk mencarinya kita mencet Ctrl W. Kita paste itu ada klik kanan, enter, ketemu di sini ya, kita taruh di bawahnya saja. Seperti itu. Save, Ctrl X, yes, enter. Kemudian kita buat auto start, jadi pada saat Raspberry nyalakan dia akan langsung muncul displaynya. Perintahnya ini. Kita tambahkan ini. Ini ada beberapa bug di versi sebelumnya, mungkin bisa dibaca di sini. Jadi yang kita copy adalah yang ini.
solusi sementara untuk masalah bug update di Chrome-nya. Oh, salah copy ya. Oh, benar. Klik kanan. Oh, dia kepotong tadi. Oke. Ctrl X. Y. Enter. Kalau yang Raspbian versi lama yang bukan Buster, itu sessionnya adanya di home config LD session. Nanti kalau yang di sini sessionnya salah, mungkin bisa dicek di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah instalasi untuk RTC-nya. Ini adalah untuk jamnya. Kita install dulu I2C tool-nya. Oke, kemudian ini konfigurasi localization tadi yang dipindah di Indonesia kita sudah lakukan di awal. Kemudian ini adalah I2C-nya tadi sudah kita enable di awal. Kemudian kita cek. Nah, sudah kebaca di 68. Kemudian kita melakukan debug-nya. Kita taruh di paling bawah. Sorry, saya pencet Ctrl V. Kebiasaan. Ini kita undo aja. Ctrl X. Kita beri no atau T. Kita ulangi lagi. Kita taruh paling bawah. Ini untuk pastanya adalah klik kanan, bukan Ctrl V ya. Pencet Ctrl X. Yes. Ini untuk modulnya. Taruh paling bawah saja. X, Y, enter. Dan ini untuk startup-nya biar dia baca di RTC-nya. X, Y, enter. Kemudian kita restart untuk Raspberry-nya. Oke, terus untuk ngetesnya adalah kita ping saja dia bootnya selesai atau belum. Tadi apinya adalah 10.10.105 ya. Ping 10.10.105 minus T. Minus T itu adalah continuous. Oke, ini udah selesai boot. Kita restart putihnya, restart session. Masukin password. Oke. Kemudian kita cek tanggalnya di Raspberry. Oke, ini adalah tanggal di Raspberry-nya. Kemudian kita cek tanggal di RTC-nya. Oke, ini adalah tanggal di RTC-nya. Ini beberapa perintah yang lain untuk sinkron dan lain-lain. Ini tidak perlu kita lakukan, hanya informasi saja. Nanti bisa kita ganti melalui menu admin untuk sinkronasi jamnya. Ini hanya informasi juga. Ini script kalau menggunakan code lain bisa diedit di bagian sini. Kemudian kita kasih akses untuk Apache-nya. Jadi Apache itu defaultnya tidak memiliki akses untuk reboot, shutdown, sama mengganti jam. Satu lagi untuk mengecek temperatur, karena di sini saya menambahkan menu untuk reboot, shutdown, ganti jam, sama mengecek temperatur di Raspberry-nya. Jadi kalau kita lihat di menu adminnya itu, oh ini tadi sudah auto start ya. Ini untuk close-nya bisa kita pencet Alt F4. Nah, untuk menu adminnya adalah di localhost atau bisa kita
buka dari komputer lokal dengan IP-nya Raspberry, yaitu 10.10.10.105 seperti ini. Nah, ini defaultnya adalah admin, passwordnya adalah admin. Ini di Mastodon System ini ada shutdown, restart, temperatur, sama update jam. Ini defaultnya apasinya tidak memiliki akses untuk melaksanakan perintah ini, makanya juga temperaturnya tidak muncul. Untuk itu perlu kita tambahkan, perintahnya adalah ini. Kita tambahkan baris ini. Oh, kita taruh di bawahnya root saja sini. Oke. Break, yes. Ini untuk perintah shutdown, restart, dan mengganti jam. Kemudian untuk mengecek temperatur, ini aksesnya, untuk menambahkan aksesnya. Bentar. Oke, kemudian kita restart untuk apasinya. Oke, kita refresh apakah sudah muncul. Ini sudah muncul. Kita coba update jamnya. Oke, sudah bisa. Admin. Oke, jamnya sudah bisa kita update. Ini jam lokal, ini jam di PC. Tidak sama, kita update. Oke, sama. Jadi update ini adalah mengganti jam yang ada di Raspberry sama dengan jam yang ada di lokal, di komputer atau di handphone, tergantung kita buka aplikasi adminnya menggunakan apa. Kemudian ini adalah perintah shutdown dan restart, tidak perlu kita coba, ini pasti sudah jalan karena yang sini sudah jalan. Kemudian yang terakhir adalah membuat access point. Jadi nantinya Raspberry tadi akan menjadi access point. Jadi untuk adminnya tinggal connect ke access point Raspberry dan membuka IP-nya Raspberry. Jadi akan keluar menu admin seperti itu. Pertama kita install untuk DNS sama host APD-nya. Oke, sebenarnya tadi sudah saya install biar cepat saja. Kemudian kita stop dulu servisnya. Kemudian kita ganti di IP static. Kita taruh paling bawah saja. Seperti ini, kita rapikan. Seperti ini. Yes. Kemudian perintah ini jangan dilakukan kalau kita instalasinya via remote seperti yang kita lakukan sekarang. Ini via remote. Jadi ini jangan dilakukan karena akan memutus koneksi Raspberry ke access point. Kita langsung ke setting DHCP. Ini adalah untuk membackup config lama. Nanti pada saat ada masalah bisa kita kembalikan. Terus kita membuat config baru. Kita sini. Jadi ini adalah rank dari DHCP servernya. Jadi kita kasih rank di 100 sampai 120. Kita start. Oke. Kemudian ini kita setting untuk access point-nya. Ini ada spasi di depan ya. Mungkin kita rapikan di sini dulu, kita coba rapikan. Biar kita hilangkan spasi depannya. Ini Ctrl Shift Tab
Kemudian kita copy lagi, lalu kita masukkan di sini. Seperti itu. Ini adalah bacanya, ini ada versinya WLAN 0, ini settingannya. Tidak perlu kita bahas satu persatu, tapi yang perlu dibahas adalah SSID sama password. Ini adalah SSID, ini adalah password. Jadi kalau mau mengganti dengan SSID lain atau password bisa. Jadi tinggal ganti dua baris ini dan ini. Kalau ingin mengganti user dan password SSID. Ini kita gunakan defaultnya display masjid, passwordnya 1-8. Kita setting defaultnya, kita tambahkan kita bikin baru saja di sini. Enter yes, enter. Ini kita enable service-nya, ini menghapus service yang lama, kemudian kita tambahkan service baru. Oke, kita reboot saja karena via remote. Sudo reboot. Yes, seharusnya setelah ini selesai dia sudah menjadi access point. Jadi untuk ngeceknya kita lihat di access point di sekitar kita. Oke, sudah muncul. Ini usernya display masjid, passwordnya 12345 sesuai yang kita buat di sini tadi. Ini kita konekkan. Udah connect, ini karena komputer saya sudah pernah buat koneksi dengan SSID dan password yang sama, maka otomatis connect. Kalau belum pernah akan muncul password, jadi kita harus ngisi password dulu baru bisa connect. Karena sudah tersimpan jadi tidak perlu kita isi. Ini kita cek IP kita, IP config. Jadi IP komputer ini adalah 103. Ini sesuai dengan kita kasih rank tadi, 100 sampai 120. Kemudian kita lihat di servernya karena sudah berganti IP. Nya jadi 10 10 10 10, ini sesuai dengan yang kita buat di awal. Di sini. Nah, ini. Kita membuat IP statik 10 10 10 untuk Raspberry-nya. Ini tujuannya untuk agar mudah dihafalkan saja. Jadi pada saat kita connect ke adminnya, IP alamatnya adalah http 10 10 10 seperti itu untuk mudah dihafalkan. Ini usernya admin, passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh sorry, ini passwordnya admin defaultnya seperti itu. Oke, sudah bisa connect. Display masjidnya juga sudah bisa startup otomatis. Mungkin sampai di situ untuk tutorialnya. Untuk demonya mungkin akan ada di video lain untuk demo aplikasi dan demo adminnya. Terima kasih.